Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya bertemu dengan seorang muhibbin, kemudian terjadi dialog yang panas karena kekeh mempertahankan keyakinannya kalau Ba'alawi ini duriah Kanjeng Nabi. Saya jelaskan dengan berbagai macam data dan tentu saja yang rasional, dan saya suruh buka pengajian-pengajian dari Kiai Imad, kemudian Kiai Nurhiya, supaya terbuka wawasannya, karena itu amat rasional sekali dari pengajian kedua tokoh yang saya sebut ini. Karena mungkin ya belum terbuka pikirannya atau literatur bacaannya yang kurang, dan masih didorong oleh husnudzon dari kiainya yang dulu pernah mondok. Ini tetap berkeyakinan kalau sebenarnya polemik nasab yang ada di negara ini katanya itu cuma trik-trik politik tertentu, orang-orang yang berkepentingan menggerakkannya seperti bisnismen, politikus, dan seterusnya, yang di belakang layar itu menggerakkan sehingga polemik nasab ini terus melaju sampai sekarang. Jadi saya jelaskan soal itu kita nggak mau tahu, tapi yang jelas mari dong kita buka, bener nggak sih apa yang diungkapkan Kiai Imad selama ini dan bolo-bolonya. Tolong dikaji dan diteliti, jangan hanya karena perasaan antipati dulu kemudian masih tetap kekeh mempercayai kalau Habib Ba'alawi ini duriahnya Kanjeng Nabi. Tapi yang saya lihat, dan moga-moga salah pengamatan saya ini kepada muhibbin Ba'alawi, kalau diajak dialog secara normal dengan akal rasional itu sepertinya memang nggak mau tahu. Istilahnya kalau saya bisa mengatakan itu seperti anti ilmu pengetahuan. Bagaimana anti ilmu pengetahuan? Saya suruh nonton dari Dr. Sugeng Sugiarto waktu podcast dengan Bang Haji Umairama ini, ya dia tidak yakin dengan ilmu DNA, padahal orang ini kuliah loh. Inilah muhibbin, setengah dari pikiran-pikiran muhibbin yang sampai sekarang ini sepertinya masih mencengkeram kuat di pikiran dari muhibbin Ba'alawi ini, yang sepertinya nggak mau tahu masalah nasab ini, tetap pokoknya meyakini kalau Ba'alawi ini duriannya Kanjeng Nabi. Inilah gambaran sedikit dari voice note yang pernah kita tayangkan, bagaimana muhibbin Ba'alawi ini ngotot, bahkan ngeyel itu, padahal sudah diterangkan oleh mahasiswa Yaman, karena dalam voice note ini Habib Ba'alawi atau oknum muhibbin mungkin ini berdialog langsung dengan seorang mahasiswa kita yang sekarang ada di Yaman. Itu dijelaskan masalah narkoba di sana, bahkan Ba'alawi di sana ini tidak begitu dikenal, kecuali Ba'alawi itu ya seorang Syiah, kemudian yang banyak berdomisili itu ya kurang lebih ada di Tarim, cuma itu. Kemudian dijelaskan bahwa setelah banyak orang Ba'alawi ini di Yaman kemudian membentuk kelompok yang besar, lahirlah dari mereka ini Partai Komunis Yaman. Yang diketuai siapa? Ya tentu saja dari marga-marga Ba'alawi. Kita dengarkan voice note-nya. Bacain Nakoba Al-Hasani. Jangan mau dipotong, bro. Bil Hasan wal Majtaba. Aku bacain ya. Mau dengerin ya. Mau dengerin baik-baik. Di sini kata mereka, wa kaifiyatu thubutin nasab dan nasabah. Cara mengetahui nasab seseorang. Ini sudah pernah kamu bilang, sudah berkali-kali. Enggak usah berkali-kali kok enggak tahu kok tadi. Iya, yang saya lihat itu kesaksian langsung dari narkoba. Kalau kau memang pernah dengar, apa selanjutnya? Iya, yang kamu bahas di sana itu bahwa sudah ada pencatat nasab dari keluarga Al-Hasan di zaman itu yang kamu mau sampaikan.
Saya kan bilang lembaga nasab itu. Ada sama sekali Pak Alawi di sini, Bapak. Iya, saya tahu. Itu sudah pernah kamu sampaikan. Makanya saya bilang, sekarang ada pencatat nasab. Kamu kan lagi di Timur Tengah nih, Bang Nasab, ya kan? Dengerin yang saya dengar. Kamu nggak merujuk narkoba yang ada di sana? Dengerin aku ngomong. Yang saya tahu di Yaman itu ada Nakoba Al-Hasani, ada juga Bawazir dari Bani Hashim. Orang-orang Bawazir ini ketika kita tanya di Yaman itu tidak tahu nasab Alawi itu benar apa tidak. Malahan mereka mengatakan ka'annahum fil manam. Mereka mengira itu seperti dalam mimpi. Mereka mengatakan kami durian Nabi. Terus Nakoba Al-Hasani yang bermadzhab Syiah yang ada di Shimal juga tidak mengenal yang namanya Nakoba Alawi yang ada yang seperti yang Anda ini kegembung-gembungkan sekarang. Ada bukti Ada buktinya. Ada. Enggak, maksud ya oke, begini, maksud saya itu Bang Nasab palsu ini terus dengerin selanjutnya. Yang diketahui oleh negara Yaman tentang Mbak Alawi ini adalah orang yang hijrah dari apa? Dari apa teman-teman? Allahumma sholli ala Muhammad. Lupa saya namanya. Enggak, itu yang enggak penting itu Bang Nasab. Yang penting. Mereka hijrah ke Yaman Selatan. Yang tadinya orang-orang Mbak Alawi ini cuma sedikit. Ternyata pas mereka sudah kuat, mereka dirikanlah Partai Komunis. Nah, ini yang saya mau dengar. Oke. Antaranya adalah pemimpinnya Al-Atos, wakil presidennya adalah Al-Jufri. Itu jelas, Fadil, bahwasanya nasab kamu ini adalah menasab komunis yang pernah dibawa oleh DNA Aidit, juga bermarga Mbak Alawi yang membunuh para kiai dan juga para santri di Indonesia. Gitu loh. Nah, ini yang oke Bang Nasab, saya tadi yang ini yang saya cari. Nah, maksud saya itu yang kamu datangi untuk mencari bukti. Saya datangi. Kenapa saya belum sebarkan sekarang? Buktinya karena saya masih belajar di Yaman, saya belum berani untuk sebar itu. Nah, yang ini loh Bang Nasab. Kalian mau pegang saya, ini loh. Saya, leher saya mau dipotong, mau ini dari tadi yang saya mau dengar sebenarnya. Nah, itu begini Bang Nasab. Yang memang antum datangi itu memang An-Nasabah, Nakoba ya. Mana ente mempermainkan ini Bawazir tuh, itu Nakoba besar di Yaman. Saya datang ke rumah besar. Apa nama Nakobanya? Itu Nakoba Bani Hashim mereka. Oke. Ini loh, dari tadi tuh kita berdebat, ini yang saya mau dengar dari Bang Nasab. Gitu. Jadi antum sudah datang ya, sudah ngecek. Sekarang begini. Oke. Mbak Alawi ini datang, antum tahu sendiri mereka datang. Enggak, jangan dulu bernarasi, Bang. Jangan dulu bernarasi. Saya mau dengar narasi, memang buktinya begitu kok bernarasi sih? Enggak, yang saya mau dengar itu apa aja yang disampaikan pihak Nakoba di sana mengenai Mbak Alawi. Ya, itu aja dulu. Dengerin. Okay. Kami datangi Nakoba Al-Hasani yang berpaham Syiah Jaidiyah yang berada di Shimal, Son'a, Hudaidah. Itu yang berkuasa sekarang di Shimal itu adalah Nakoba Al-Hasani dari kalangan Syiah Jaidiyah. Itu bukan Nakoba kaleng-kaleng loh. Itu Nakoba kuat itu. Nyatanya dia bisa kuasa loh di Yaman Selatan. Di Yaman Utara. Kami datangi ke sana, kami tanya, tempatnya di saat itu adalah di Dole. Itu daerah perbatasan antara Janub dan Shimal. Ya, ini kan nanti saya akan cek juga silakan cek. Saya punya teman-teman yang di sana perbatasan antara Dole ini adalah kota perbatasan antara Shimal dan Janub. Di sini kami datangi Nakoba Al-Hasani ini menanyakan tentang Mbak Alawi. Di antara mereka ada yang kenal, tapi kenalnya di zaman yang silam itu adalah orang pendusta. Apa tadi namanya? Dole ya. Apa nama tempatnya tadi? Nama daerah perbatasan antara Shimal dan antara Shimal dan Janub. Kami tanya ke Nakoba Al-Hasani yang berpaham Syiah Jaidiyah di Yaman Utara. Itu tidak pernah kenal yang namanya Ba'alawi atau Nakobah Ba'alawiyah. Itu nggak kenal mereka. Kalau perorangan mereka kenal, Terus yang kedua kita juga tanya ke Bawazir masalah kebenaran Nakobah Ba'alawi ini. Tidak ada yang kenal. Begitu loh. Makanya kamu kalau misalnya teriak-teriak membela nasab, kita sendiri yang ada di tempat kelahiran mereka, kami nggak mendapat pengakuannya orang-orang Yaman kalau mereka termasuk durian Nabi. Malahan perkataannya dari Bawazir mereka ka'annahum fil manam, yakni mereka itu seperti di dalam mimpi mengaku-ngaku durian Nabi, alias mereka itu bukan durian Nabi. Paham? Begini ini saya mesti cek dulu
konfirmasi. Saya juga punya kenalan, saya juga punya sepupu yang sedang menimba ilmu di sana, ya saya akan tanya dulu. Silakan tanya. Begitu. Yang saya mau dengar, dari tadi kita berdebat. Sedangkan Pak Alawi, dengerin Fadil. Sedangkan Pak Alawi sendiri di sekarang ini mereka mengatakan di zaman abad 5 itu tidak ada ulama yang muktabar penulis kitab nasab. Mereka menyangka itu semua. Sebentar. Sedangkan Maka Asani mengeluarkan kitab yang namanya Al-Muntaqa fi Aqabil Hasan Al-Muttaba. Penulisnya adalah Asy-Syarif Ihab Yaqub Al-Katabi Al-Hasani itu menulis kitab. Di dalam halaman ke-8-nya terlihat mereka Ba'alawi mengatakan di zaman abad ke-4, ke-5, ke-6 itu tidak ada ulama yang mutabar, tapi dibantah sendiri oleh sesama Duriyah. Kalau mereka seorang Duriyah, kata Naqaba Al-Hasani apa? Wa kana hadzal ilmu min ulumi ar-raji'ati fil ajyali al-madiyati wa bil khusus fil qarni ar-rabi wal khamis wa sadis fa sannafa katsirun min al-muallifin kitaban fil ansabi imma mubtasatun au mukhtasarun au musajjarun. Itu lihat, kata mereka sangatlah salah kalau ada seseorang yang mengatakan di abad ke-4, ke-5 itu, ke-6 tidak ada ulama yang muktabar. Kata mereka fasanafa katsirun minal muallifina kitaban fil ansabi, sangat banyak ulama yang muktabar yang menulis tentang kitab itu loh. Kenapa dari Pak Alawi mengatakan nggak butuh, harus abad ke abad, karena abad ke abad itu cukup karena begini loh. Sedangkan Naqaba Al-Hasani sendiri mereka ini jangkauannya orang terdahulu itu nggak sama seperti sekarang, ada teknologi. Sudah, itu narasi nggak masuk akal. Ya langsung juga diputuskan 85 mata memandang ya, 85 mata memandang. Pak Alawi ditolak dan dibatalkan negara Yaman. Ini sih untuk mengisbat maupun ya udah, aku bacain Naqaba Al-Hasani. Jangan dulu dipotong bro. Al-Muntaqa fi Aqabil Hasan wal Majtaba. Aku bacain ya. Mau dengerin ya. Mau dengerin baik-baik. Ya. Di sini kata mereka, wa kaifiyatu thubutin nasab indan nasabah. Cara mengetahui ini sudah pernah kamu bilang, sudah berkali-kali dengar. Enggak usah berulang. Kali kau enggak tahu kok tadi. Iya, yang saya lihat itu kesaksian langsung dari Naqaba. Apa betul? Nah, kalau kau memang pernah dengar, apa selanjutnya? Iya, yang kamu bahas di sana itu bahwa sudah ada pencatat nasab dari keluarga Al-Hasan itu di zaman itu yang kamu mau sampaikan. Saya kan bilang lembaga nasab itu. Ada sama sekali Pak Alawi di sini, Bapak. Iya, saya tahu. Itu sudah pernah kamu sampaikan. Makanya saya bilang, sekarang ada pencatat nasab. Kamu kan lagi di Timur Tengah nih, Bang Nasab, ya kan? Dengerin yang saya dengar. Kamu nggak merujuk Naqaba yang ada di sana? Dengerin aku ngomong. Yang saya tahu di Yaman itu ada Naqaba Al-Hasani, ada juga Bawazir dari Bani Hashim. Orang-orang Bawazir ini ketika kita tanya di Yaman itu tidak tahu nasab Alawi itu benar apa tidak. Malahan mereka mengatakan ka'annahum fil manam. Mereka mengira itu seperti dalam mimpi. Mereka mengatakan kami Duriyah Nabi. Terus Naqaba Al-Hasani yang bermadzhab Syi'adiyah yang ada di Shimal juga tidak mengenal yang namanya Naqaba Alawi yang ada, yang seperti yang Anda ini kegembung-gembungkan sekarang. Ada buktinya. Ada buktinya. Enggak, maksud ya oke, begini. Maksud saya itu Bang Nasab palsu. Terus dengerin selanjutnya. Yang diketahui oleh negara Yaman tentang Pak Alawi ini adalah orang yang hijrah dari apa? Dari apa teman-teman? Allahumma sholli ala Muhammad. Lupa saya namanya. Enggak, itu yang enggak penting itu Bang Nasab. Yang penting. Mereka hijrah ke Yaman Selatan yang tadinya orang-orang Pak Alawi ini cuma sedikit. Ternyata pas mereka sudah kuat, mereka dirikanlah partai komunis. Nah, ini yang saya mendengar. Oke. Antaranya adalah pemimpinnya Al-Atos, wakil presidennya adalah Al-Jufri. Itu jelas, Fadil, bahwasanya nasab kamu ini adalah menasab komunis yang pernah dibawa oleh Den Aidit, juga bermarga Pak Alawi yang membunuh para kiai dan juga para santri di Indonesia. Gitu loh.
Nah ini ya, oke Bang Nasab, nah yang ini yang saya cari. Nah maksud saya itu yang kamu datangi untuk mencari bukti. Saya datangi. Kenapa saya belum sebarkan sekarang? Buktinya karena saya masih belajar di Yaman. Saya belum berani untuk sebar itu. Nah yang ini loh Bang Nasab. Kalian mau pegang saya, ini loh. saya, leher saya mau dipotong, mau ini dari tadi yang saya mau dengar sebenarnya. Nah itu ini Bang Nasab, yang memang antum datangi itu memang nasabah, narkoba ya. Ente mempermainkan bawah wazir tuh, itu narkoba besar di Yaman. Saya datang ke rumah besar nama narkobanya? Itu narkoba Bani Hashim mereka. Oke. Ini loh, dari tadi tuh kita berdebat, ini yang saya mau dengar dari Bang Nasab. Gitu. Jadi antum sudah datang ya, sudah ngecek. Sekarang begini. Oke. Mbak Alawi ini datang, antum tahu sendiri mereka datang. Enggak, jangan dulu bernarasi, Bang. Jangan dulu bernarasi. Saya mau dengar. Bernarasi, memang buktinya begitu kok bernarasi sih. Enggak, yang saya mau dengar itu apa aja yang disampaikan pihak narkoba di sana mengenai Mbak Alawi. Ya, itu aja dulu. dengerin pertama, dengerin. Okay. Kami datangi narkoba Al-Hasani yang berpaham Syiah Jaidiyah yang berada di Shimal, Son'a, Hudaidah. Itu yang berkuasa sekarang di Shimal itu adalah narkoba Al-Hasani dari kalangan Syiah Jaidiyah. Itu bukan narkoba kaleng-kaleng loh. Itu narkoba kuat itu. Nyatanya dia bisa kuasa loh di Yaman Selatan. Di Yaman Utara. Kami datangi ke sana, kami tanya, tempatnya di saat itu adalah di Dole, itu daerah perbatasan. Begitulah sudah kita dengar bersama-sama kengeyelan oknum Habib mungkin atau Muhyiddin yang bersikeras tidak percaya atas penjelasan dari mahasiswa kita yang sekarang ini masih sekolah di negeri Yaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.